mengatakan pemerintah Jokowi otoriter, apa? Saya punya dasar mengatakan itu. Pemerintah Soeharto otoriter, apa? Pemerintah Jokowi politik nanti apa? Kebebasan. Mungkin balik lagi kalau kita sudah seperti tamat gitu ya Pak ya, dari SMA atau sekolah menengah atas gitu ya Pak, mungkin kita harus mempersiapkan diri gitu ya Pak, bahwasanya nanti perjalanan kita ke depan itu masih panjang gitu kan, masih banyak pengetahuan yang harus kita ketahui dan harus kita persiapkan sejak dini. Dan juga untuk mungkin seusia saya atau Caca sebelum masuk ke kampus itu dihindari pergaulan yang dapat memicu bahwasanya itu kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Pak, nah tadi kan kita sudah bahas gitu ya Pak tentang kegagalan dalam perkuliahan gitu ya Pak ya. Nah ada juga nih Pak, kemarin kalau saya itu ada keluar di TikTok bahwasanya berpendidikan tinggi itu harus pentingkah menurut Bapak? Iya, pendidikan kan ada nih Pak, kadang beberapa kita gitu kan ada orang tua itu memang benar-benar bisa mengkuliahkan atau hanya sebatas SMK saja. Nah, jadi kan ada kesenjangan antara mereka yang kuliah dan tidak gitu ya Pak ya. Nah, jadi di season kali ini saya mau nanya gitu sama Bapak, apakah berpendidikan tinggi itu sangat pentingkah gitu? Pendidikan tinggi berarti perguruan tinggi ya? Iya benar. Ya, gitu ya. Jadi begini ya Pak, pendidikan itu akan mempengaruhi bagaimana karakter dan kemampuan kita dalam beradaptasi. Benar. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin baik biasanya kemampuan kita dalam adaptasi dan membentuk karakter kita. Benar sekali Pak. Karena begini, coba orang yang tidak sekolah, mohon maaf, dibandingkan dengan sarjana, walaupun di dunia kerja sebetulnya kan yang dipelajari di kampus kan nggak ketemu juga di dunia kerja, hal yang teknis kan. Di kampus kan kita dapat ilmu, pengetahuan, berbagai macam pengetahuan, kita dididik pengetahuan penuh kepala kita kan. Tapi hal teknis misalnya membuat surat kan nggak ada. Iya benar. Kan? Mengkonsep apa gitu kan, naskah apa kan nggak ada. Nah, orang yang sekolah dengan tidak sekolah itu beda kemampuannya dalam beradaptasi. Orang yang sekolah dalam arti dia pendidikan tinggi ya, itu kemampuan adaptasinya di dunia kerja itu lebih baik, lebih cepat. Karena bisa lebih cepat karena wawasannya banyak. Iya benar. Disuruh bikin surat ini, oh ya karena sudah pernah tahu. Suruh bikin konsep ini, suruh bikin kerjaan ini, oh kan sudah pernah mendengar, tahu. Itu tinggal adaptasi dengan teknisnya. Bandingkan dengan yang nggak sekolah sama sekali. Yang jangan dengar istilahnya belum pernah, gitu kan? Gitu kan? Iya, istilah apa sih itu itu kan. Nah, artinya pendidikan tinggi menurut saya itu penting, itu akan membentuk karakter dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan dunia kerja, dengan lingkungan, dan itu menunjang untuk kesuksesan kan. Ya. Pastinya. Untuk perempuan sekalipun kan ada juga, untuk apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga ke dapur gitu kan. Iya benar Pak. Kalau saya nggak setuju statement itu. Karena begini, itu tetap tadi kan itu ini ya masuk ya masalah kemampuan dalam adaptasi dan karakter tadi kan. Iya benar. Nah, tunggu pun jadi ibu rumah tangga, tidak bekerja sekalipun, berarti gini, coba logika. Seorang anak yang diasuh oleh ibu, yang satu ibunya sarjana itu nggak sekolah, mana yang lebih baik? Lebih baik yang sarjana gitu. Berarti diasuh oleh ibu yang profesional. Iya, kan? lebih profesional. Iya. Dan dia kan akan belajar. Mungkin ilmu parenting karena dia nih sudah terbuka sebagai seorang sarjana, dia akan menggali ilmu parenting itu di mana saja caranya supaya bisa mengasuh dengan baik. Yang nggak sekolah nggak sampai situ pikirannya. Iya benar. Karena pasti pendek ini jangkauan pikir itu orang yang tidak menempuh pendidikan. Nah, beda lagi kalau misalnya cara S2 atau S3 itu beda lagi. Kalau preferensinya ke akademisi, dosen, mungkin bagus ambil S2 atau S3. Tapi kalau enggak ke situ ya nggak apa-apa, satu aja. Nah. Sesuai kemampuan lebih tepatnya Pak ya. Iya, memang ada pasti perbedaan antara dua statement ini gitu ya Pak ya. Oke.
Ada lagi pertanyaan untuk Pak Danang saja? Nah, Bapak kan seorang dosen nih Pak, udah lama juga jadi dosen. Menurut Bapak, apa yang paling menyenangkan selama menjadi dosen? Dan menurut Bapak juga nih, menjadi dosen itu di zaman sekarang itu masih worth it nggak sih Pak? Pertama, apa yang menyenangkan? Iya. Saya jadi dosen sudah lebih kurang 10 tahun. Sudah sangat banyak sekali pengalaman Pak ya kan Pak? Pernah mengajar bukannya tidak ini tuan tinggi lagi itu pernah. Menurut saya kalau masalah menyenangkan atau tidak, dosen itu profesi yang menyenangkan. Menyenangkannya begini, dosen adalah profesi yang tidak terikat. Dia terikat dengan yang sifatnya struktural. Coba bandingkan dengan seorang petugas pelayanan di kantor dukcapil yang harus duduk di belakang meja dari jam pagi sampai sore, gitu kan? Iya benar Pak. Bandingkan dengan seorang dosen, misalnya saya, dosen itu kan ada 3 tugas utamanya itu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan itu mengajar. Iya benar Pak. Penelitian itu ya membuat karya ilmiah, riset, dipublikasikan dan sebagainya. Kalau pengabdian kepada masyarakat itu ya mengaplikasikan ilmu yang dimiliki ke masyarakat. Nah ini menarik apa Nes? Kalau pendidikan dari segi mengajar, dosen punya yang namanya kebebasan akademik dan imbar akademik. Kebebasan akademik itu apa? Kebebasan dalam menyampaikan materi di kelas. Bebas. Nggak kan dosen itu tersangkut hukum hanya karena materinya di kelas. Iya benar Pak. Beda dengan orang di luar yang bisa terjerat ya karena statement-statement itu kan belum juga. Misalnya saya mengatakan pemerintah Jokowi otoriter, nggak apa-apa. Saya punya dasar mengatakan itu. Pemerintah Soeharto otoriter, nggak apa-apa. Saya bilang Jokowi politik dinasti, nggak apa-apa, itu kebebasan. Nah kalau di luar namanya mimbar akademik. Kalau akademik itu di dalam kelas, di luar ini mimbar akademik kita diskusi. Kenapa saya katakan begitu? Pasti ada dasarnya. Iya benar Pak. Nah, yang kedua tadi penelitian. Kadang-kadang kita perlu ke lapangan untuk mencari data atau observasi ya fenomena-fenomena yang ada, gitu kan? Iya benar. Dan itu ke lapangan di luar. Dan artinya kita keluar observasi, mencari informasi itu masih dalam rangka kerja, gitu. Nggak harus dalam ruangan begini, ngetik surat, gitu, kan? Atau bikin apa laporan apa kan nggak gitu ya. Pengabdian lebih menarik lagi. Misalnya saya yang punya kesibukan hukum, saya menjadi narasumber diundang atau saya yang mengadakan menyampaikan tentang apa kan, misalnya tentang restoratif justice atau tentang pemilu, tentang apa sebagainya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, maka kita mengeluarkan ilmu kepada masyarakat dan itu menyenangkan. Walaupun kita di luar, misalnya saya hari ini pergi ke Limbur untuk pengabdian. Di luar bisa sambil jalan tapi tetap kerja, gitu. Kan menurut saya itu menarik. Iya Pak. Itu dari sisi menariknya ya. Tapi kalau worth it atau tidak, gini, tergantung apa ya orientasinya apa. Kalau orientasinya uang yang banyak, mungkin dosen tidak punya uang. Iya benar sekali Pak. Kalau bahasa umum kan dosen di dosen. Iya. Ya. Jadi orientasi kalau mau uang yang banyak jadi pengusaha. Iya benar sekali. Kan gitu ya. Nah, bukan jadi dosen ya Pak ya. Dosen, jadi pengusaha. Tapi dosen itu bisa jadi pengusaha. Iya. Kan? Nah, jadi dua nih Pak. Jadi dua. Sumber. Jadi worth it itu kalau tergantung ini apa orientasinya apa. Iya. Tapi kalau bicara orientasinya adalah passion, passion itu kan ini apa sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita lebih tepat dengan karakter kita, iya, benar. kan? Nah, itu worth it menurut saya. Ini kita bekerja kan ya tidak bisa kita nafikan bekerja itu kan untuk salah satu mengharapkan gaji pastinya Pak. Gaji untuk langsung hidup kita, kan? Nah, orang yang passionnya di dosen, maka dia akan bekerja, tapi kerja itu adalah hobinya. Jadi ibaratnya dosen itu adalah pekerjaan hobi yang dibayar. Gitu. Iya benar. Nah, jadi worth it-nya itu di situ. Coba kita kan kadang bekerja yang tidak sesuai passion itu kan jadi beban. Iya benar Pak, benar. Udah libur nih, tapi Senin, aduh sakit.
mikir kerja gitu kan. Udah pusing Udah duluan pusing Pak. kan libur panjang gitu terus Senin kerja gitu kan. Kalau dosen kan enggak ya, kan saya kerja aja ngajar aja Senin, kalau kadang-kadang enggak ada juga ngajar itu Iya, kan. Pak, bener-bener. Senang aja gitu kan, enggak ada pusing-pusing ngadepin Senin gitu Iya. kan. Ya kadang-kadang ngajar aja gitu. Beda dengan orang yang mikir bakal stay di kantor sampai sore ini gitu kan. Nah, itu pusing ya kan. Nah, kalau menurut saya itu aja ya, kalau misalnya menyenangkan, kalau waktu tergantung dari Orientasinya orientasinya tadi ya, apa. Pak, ya. Tuh. Mungkin kalau Caca mau uangnya banyak jadi pengusaha kata Bapak tadi. Iya Pak ya, jadi pengusaha gitu atau dua aja juga boleh gitu ya Pak dari pengusaha.